Hai, salam kepada semua jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita dan dirahmati Tuhan, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber pengharapan kita. Oleh itu, hari ini mari kita sediakan hati kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk sucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semesta manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia layak ditinggikan dan dipuji. Haleluya.
Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bersama lagi kita pada minggu ini dalam pelayanan minggu ini ya. Jadi sekarang adalah masa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama ya, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur bersyurga, sekali lagi kami kembalikan kepadamu untuk hari ini, karena Tuhan dengan kasih karunia-Mu memberikan kami kesempatan bersama untuk sekali lagi berkumpul, beribadah, dan lebih-lebih lagi berpeluang untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami satu persatu melalui firman-Mu ini. Dan untuk hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya hikmat kuasa daripada Roh Kudus akan memimpin hamba-Mu supaya dapat membicarakan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat menurut keperluan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita masih ingat ya, minggu lalu kita belajar mengenai pengertian seorang murid. Ya, harus diingat bahwa ini adalah waktu dalam perjalanan pelayanan Yesus. Ini adalah waktu dia melayani bersama dengan murid-muridnya. Ya, ini boleh dikatakan ini adalah kelas atau satu pembelajaran praktikal ya, langsung di lapangan kepada murid-muridnya. Dan kalau kita perhatikan, banyak hal-hal, banyak isu-isu, banyak topik-topik yang Tuhan sudah ajar kepada murid-muridnya. Dan minggu lalu seperti yang kita sudah belajar, dia mau murid-muridnya mengerti apa itu seorang murid. Dan sebagai lanjutan daripada pembelajaran tersebut, minggu ini kita akan belajar mengenai pengalaman-pengalaman berat ya, sebagai seorang murid atau sebagai seorang percaya ya. Dan untuk bahagian ini ya, firman Tuhan hari ini menggunakan Ayub, menjadikan Ayub sebagai rujukan ya, yang mana bagaimana pengalaman berat yang dialami oleh Ayub sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus kalau konteks kita hari ini ya, terus menerus ya, setia di dalam keadaan apapun ya. Jadi siapakah Ayub ini sebenarnya ya? Nah, tidak banyak diperkatakan mengenai Ayub ya dari Alkitab ya. Kalau kita melihat dalam Ayub pasal 1 ayat 1, dikatakan di situ, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, itu adalah pengenalan pertama mengenai Ayub di dalam Alkitab ya. Dan disebutkan juga bahwa dia ini merupakan seorang yang sangat kaya. Dia ada 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memang handsome, cantik-cantik dikatakan dalam Alkitab ya. Dan tidak hanya dengan itu, dia juga banyak harta ya. Kalau menurut catatan Alkitab dikatakan dia ada 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, artinya 1.000 lah itu ya. Ada betina, ada jantan, 500 keledai betina, dan banyak hamba-hamba ya. Artinya dia ini banyak, dia punya pekerja-pekerja lah ya. Dan oleh karena semua yang dia ada ini menjadikan Ayub sebagai seorang yang kaya ya, sangat kaya di daerah timur. Dan ini juga yang menjadikan dia sangat terkenal sebenarnya, karena tidak ada lagi yang lebih kaya dari dia pada masa itu. Tetapi yang uniknya adalah dalam keterangan yang memperkatakan mengenai Ayub ini adalah bukan mengenai kekayaannya ya, sebab ini hanya disentuh sedikit di permulaan dan nanti di penghujung Ayub ini ya, ada menyebut tentang semua ini. Karena yang banyak diperkatakan mengenai Ayub ini adalah ya,
bagaimana dia menunjukkan karakter moralnya, bagaimana dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan di dalam keadaan apa-apapun. Dan kita melihat dengan jelas bahwa apa yang dibanggakan oleh Alkitab mengenai Ayub ini adalah seperti yang bukan mengenai harta bendanya, materialnya, ya, tapi lebih kepada imannya kepada Tuhan. Jadi dengan tema tekun dalam kesalihan, berdasarkan kepada Ayub pasal 1 ayat 1 dan kemudian disambung pasal 2 ayat 1 hingga 10, kita akan sama-sama belajar. Ya, apakah cabaran kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai murid-muridnya, dan bagaimana kita menghadapi cabaran ini melalui pengertian, melalui pengalaman, dan melalui tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Ayub. Nah, yang pertama adalah kita melihat Ayub di sini menghadapi cabaran kuasa gelap. Tetapi di dalam dia menghadapi cabaran kuasa gelap ini, kita melihat bahwa dia masih tetap dalam lindungan Allah. Ya, ini adalah satu perkara yang harus kita sadar sebagai murid, sebagai orang percaya, sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kita pasti menghadapi cabaran kuasa gelap, dan malah kitalah orang-orang yang menerima cabaran yang lebih berat, lebih besar berbanding dan mereka yang tidak mengambil berat tentang iman mereka kepada Tuhan, yang lebih kepada hidup untuk dunia ini. Ya, bukan mereka, biasanya bukan mereka. Karena iblis bilang, itu kita punya, tidak payah usik-usik. Yang kita mau kacau, yang kita mau usik ini, murid Kristus ini, ya, orang benar ini, orang yang taat kepada Tuhan ini. Tapi kalau mengikut Ayub di sini, kita memperhatikan kita tetap dalam lindungan Allah. Dalam Ayub pasal 2 ayat 1 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ya, sedikit unik dan menjadi satu perdebatan besar di dalam sejarah gereja, di kalangan ahli teologi, tentang ungkapan iblis pun menghadap Tuhan juga. Karena ada yang berpendapat, bagaimana mungkin iblis boleh masuk ke ruang takhta Tuhan, atau setidak-tidaknya berhadapan dengan Tuhan. Karena tidak mungkin kekudusan dan kejahatan atau dosa yang dibawa oleh iblis ini dapat, jangan kata bertemu, berdekatan saja pun, memasuki ruangan masing-masing saja pun tidak boleh. Ya. Tetapi ada yang mengatakan ini hanya satu alegori, ya, tidak boleh dimengerti atau diterjemahkan menurut hurufiah. Nah, ini ada yang kontra, ada pro, ada kontra. Ya. Apapun juga penjelasannya, apa yang pasti segala sesuatu kita percaya, ya, terutama berhubung langsung dengan orang percaya, sentiasa bila itu berlaku, ianya sentiasa berlaku dalam authority atau dalam penguasaan Allah, termasuk apa yang dilakukan oleh iblis ini. Ya, artinya iblis ini apabila dia masuk atau menghadap Tuhan, sudah pasti ini dengan izin Allah sendiri. Sudah pasti dia dibawa authority, dia dibawa penguasaan oleh Tuhan sendiri. Lagipun ini pernah terjadi. Ya, artinya tidak mustahil. Karena waktu di Taman Eden pun dalam Kejadian 3, iblis pun dapat masuk dalam ruangan, kita melihat itu adalah ruangan Allah, di mana Adam dan Hawa ada di situ. Iblis dapat masuk ke taman itu, ya. Jadi tidak mustahil atas sebab dan rancangan Tuhan sendiri itu boleh terjadi dengan kekuasaannya. Dan ini apa maknanya ini kepada kita? Ini
memberi kita satu pengertian bahwa di sini ya, bagaimana untuk seketika Allah mengizinkan ya iblis masuk, tetapi bukan dengan tanpa pengawasan. Dalam arti kata yang lain, dia membenarkan dia masuk, dan nanti kita akan tahu bahwa dia mengizinkan supaya iblis ini boleh menyentuh ya Ayub, tetapi semua ini masih di dalam ruang kuasa Tuhan. Dan ini adalah sangat penting untuk kita. Karena ini berarti bagi orang percaya ya seperti kita, selama kita tetap di dalam Tuhan, kita sentiasa dalam perlindungan Tuhan. Itu yang pasti. Apa saja boleh berlaku dalam hidup kita, tetapi pastinya kita sentiasa dalam perlindungan Tuhan. Oleh itu kuncinya di sini adalah betapa besar dan ngeri sekalipun cabaran yang kita terima ya daripada kuasa kegelapan ini. Biarlah kita tetap mengandalkan pegangan kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita, karena kita percaya semuanya itu masih di dalam perlindungan Tuhan. Ya, itu adalah perkara pertama yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Dan ini yang sepatutnya membuat kita akan tetap teguh di dalam kesalihan kita. Karena kita tahu apa guncangan besar sekalipun, kita akan tetap dalam lindungan Tuhan. Kemudian yang kedua mengenai cabaran kuasa gelap ini adalah bukan saja kita dalam lindungan Allah, tapi kita dalam perhatian Allah. Ya, kita sentiasa dalam perhatian Allah. Nah, dalam Ayub 2 pasal 2 ayat 2 hingga 3 mengatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, sebagai orang benar, ya, Ayub, kalau konteks kita hari ini adalah gambaran Yesus sendiri. Karena apa? Dia menderita untuk sesuatu yang sebenarnya dia tidak layak untuk menerimanya. Yesus pun sama. Dia menderita untuk sesuatu yang dia tidak layak untuk menerimanya. Dan inilah yang terjadi kepada Ayub sebenarnya, ya, pada waktu itu. Jadi dalam hal ini untuk kita, Ayub menjadi tauladan ketebahan yang yang besar. Karena di tengah-tengah kesukaran seperti ini, ya, dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Penderitaan Ayub ini menjelaskan kepada kita bahwa sesetengah cabaran dalam hidup sebagai orang percaya terjadi dengan izin Tuhan, ya. Namun bukan dengan tanpa perhatian atau bukan dengan Tuhan lepas tangan. Dia sentiasa dalam perhatian kita. Kita sentiasa dalam perhatian Tuhan. Ya, kita tidak pernah terlepas daripada pandangannya. Malah dalam kitab Job mengatakan sampai kepada kita ini seperti biji matanya. Ya, sampai begitu sekali Tuhan memperhatikan kita. Malah semua rambut kita ini pun, helai rambut kita ini pun dapat dihitungnya. Ini membuktikan, menyatakan kepada kita bahwa di dalam keadaan apapun kita sentiasa dalam perhatian Tuhan.
dia sangat mengambil berat tentang kita. Dia sangat prihatin kepada kita. Ya. Jadi dalam semuanya itu bukanlah alasan atau itu bukanlah sesuatu yang menidakkan penderitaan kita akan alami, ya. Di dalam semua keadaan ini kita masih akan tetap mengalami cabaran-cabaran berat daripada kuasa-kuasa kegelapan. Namun sudah pastilah itu dengan izin Tuhan, seperti mana yang berlaku kepada Ayub. Ya. Apa yang paling penting di sini adalah untuk poin yang pertama ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang benar di hadapan Tuhan, sebagai murid Kristus, benar kita akan menghadapi cabaran daripada kuasa kegelapan. Tapi ingat ini, bila itu berlaku, itu adalah atas izin Tuhan. Dan bila itu berlaku, apa yang harus membuat kita tetap bertekun di dalam kesalehan kita adalah kita tahu Tuhan kita sentiasa dalam lindungan Tuhan, dan kita sentiasa dalam pemerhatian Tuhan. Dia menjaga kita. Ya. Jadi apa yang paling penting adalah kita hanya perlu berjaga-jaga. Ya. Karena daripada perkara ayat 2 sampai 3 ini menunjukkan bahwa iblis ini memang sentiasa kesana kesini. Ya, dia katakan di situ, saya baru dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Apa yang dia buat? Apa kerjanya ini? Dinyatakan dalam 1 Petrus 5:8, sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi ini yang selalu terjadi. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita boleh menjadi mangsa. Tapi kita bersyukur untuk bahagian ini. Untuk Ayub, kita dapat belajar sesuatu. Bagaimana di dalam keadaan apa sekalipun, kita tetap dapat bertekun di dalam kesalehan kita. Nah, yang kedua adalah kadang-kadang kita juga mendapat cabaran dari Tuhan. Ya. Nah, kalau yang tadi cabaran dari kuasa gelap, yaitu daripada iblis. Yang kedua ini cabaran daripada Tuhan. Ya. Cabaran daripada Tuhan ini maksudnya bukanlah itu datang daripada tangan Tuhan sendiri atau dia yang melakukannya, tetapi dengan izin Tuhan. Maksudnya di sini adalah cabaran dari Tuhan ini adalah sesuatu perkara yang terjadi dalam hidup kita dengan izinnya, tetapi tujuan daripada semuanya itu kenapa Tuhan mengizinkan adalah untuk mengambil atau membangkitkan atau menguatkan sesuatu di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai murid Kristus. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Ayub ini, dalam ayat 4 dan 6 mengatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Nah, perhatikan di sini. Untuk melakukan sesuatu, untuk iblis melakukan sesuatu dalam hidup kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, dia tidak akan dapat melakukan sewenang-wenangnya kalau bukan dengan izin Tuhan. Ya, dia tidak akan dapat menyentuh kita. Dan di dalam Tuhan mengizinkan pun, kita perhatikan dalam ayat ini, dia masih ada batasnya. Ya, contohnya Ayub di sini, Tuhan telah mengizinkan iblis ini melakukan apa saja.
cuma jangan cabut nyawanya. Karena itu bukan kuasanya. Itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, setelah iblis gagal mencubai Ayub dari segi kekayaannya, maksudnya Tuhan memberkati dia, dan iblis pikir barangkali lah ya nanti Ayub akan jadi mata duitan, istilah kita hari ini, jadi orang yang gelap matanya oleh harta benda. Tapi nyatanya tidak. Semakin Ayub diberkati, semakin dia takut akan Tuhan, semakin dia percaya kepada Tuhan, semakin dia mengandalkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ya, iblis bilang, oke, tidak apa, tapi coba kau sentuh tubuhnya atau dirinya itu ya, melalui siksaan dan sebagainya. Sudah pasti dia akan sanggup melepaskan semua apa yang dia ada dan akan menolak engkau. Dan sebagai respon, oke, Tuhan bilang oke, silakan, hanya saja sayangkan nyawanya. Di sini kita dapat melihat ya, apa yang sedang dilalui oleh Ayub ini adalah dia sebenarnya sedang menghadapi cabaran. Dan dalam konteks ini, cabaran ini datang dengan izin Tuhan. Dari perspektif Tuhan dan menurut pengertian kita, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini? Nah, Rasul Petrus ada menyentuh mengenai perkara ini dalam 1 Petrus ayat 1 hingga 6 dan 7, di mana dia mengatakan di situ, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di sini kita perhatikan, inilah tujuan Tuhan. Mengapa sesetengah keadaan kita akan melalui hal-hal yang menyakitkan seperti ini. Kita akan mulai bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya. Dan itulah jawaban yang kita melihat, yaitu sebenarnya Tuhan mau melihat, Tuhan mau memurnikan kita. Karena melalui peristiwa-peristiwa seperti ini, sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai murid Kristus yang telah mengalami lebih banyak kasih karunia pada Tuhan, semua perkara ini hanya akan menjadikan kita semakin dekat, semakin berserah kepada Tuhan. Dan hal ini dipertegaskan lagi oleh bacaan kita bahwa tangan Tuhan tidak pernah Ia gunakan untuk mengutuk atau menyakiti orang yang dikasihinya. Ya, walaupun penderitaan ini dengan izin Tuhan, tapi dia bukan dengan sendirinya, dengan tangannya sendiri digunakan untuk menyakiti kita. Ya, ini adalah pekerjaan iblis sepenuhnya. Iblis yang melakukan semua ini. Peranan Tuhan dalam percobaan ini yang kita alami sangatlah sedikit, yaitu setakat mengizinkan, itu saja. Peranannya di sini hanyalah mengizinkan. Bukan dia sendiri yang turun tangan, seperti mana ketika dia membentuk manusia ini dengan tangannya sendiri, seperti mana ketika dia memberi nafas manusia ini dengan hembusan nafasnya sendiri. Tidak. Peranannya di sini hanya setakat mengizinkan.
Tapi itu pun dengan tujuan, yaitu supaya memurnikan kita lagi di dalam iman kita. Dan sekarang kita tahu bila ini terjadi dalam hidup kita, ini akan menjadi alasan dasar kepada kita supaya kita semakin tekun di dalam kesalehan kita. Nah, seperti yang sudah diulas panjang lebar di poin ini, cabaran dari Tuhan ini walaupun dengan izin Tuhan, ya, peranan Tuhan adalah dalam konteks izin Tuhan, tetapi yang banyak memperlakukan perkara-perkara cabaran-cabaran ini adalah sebenarnya dengan sentuhan iblis. Maksudnya ini semua sebenarnya adalah tangan iblis, pekerjaan iblis. Karena kalau kita perhatikan dalam ayat 7 dan 8, Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8. Kemudian, sebaik saja iblis ini dapat izin daripada Tuhan, dia tidak berlengah-lengah lagi. Dia apa dikatakan di situ? Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan tidak buang masa lagi, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dari hujung ke hujung tubuh badan Ayub. Dalam ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaru-garu badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ini adalah satu penderitaan yang sangat luar biasa. Sampai tangannya tidak boleh dipakai sudah untuk menggaru. Beling ini saya tidak tahu macam mana bendanya lah, ya. Kalau kita mungkin macam-macam lain dipakai untuk menggaru, ya, dan sambil duduk-duduk di tengah-tengah abu, ya. Ini adalah satu penderitaan yang sangat menyakitkan yang ditimpahkan kepada Ayub oleh iblis, ya. Dengan jelas sekali di sini bukan Tuhan yang melakukannya, iblis yang melakukannya, ya. Dan di dalam keadaan seperti ini, pastinya pengalaman ini sangat menyakitkan karena sentuhan iblis ini bukan alang-alang. Penderitaan yang diakibatkan oleh sentuhan iblis ini bukan alang-alang. Mana dia mau main-main? Sudah dapat izin begitu, sudah pasti dia gunakan sepenuhnya untuk memberikan kesengsaraan maksima kepada Ayub, ya. Kita hanya dapat membayangkan betapa dahsyatnya penderitaan Ayub pada masa itu. Tapi dalam keadaan seperti ini, apa janji Tuhan tentang ini? Nah, dalam 1 Korintus, walaupun dia mengizinkannya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ini walaupun dengan izin Tuhan, sudah pasti dia sudah dapat, Tuhan sudah dapat menilai sedalam mana, sebesar mana, sekokoh mana iman Ayub ini. Dan karena itulah dia izinkan. Dan kalaupun nanti sebagai manusia mungkin sepertinya itu tidak mampu lagi dipikul oleh Ayub, kita harus kembali kepada poin yang pertama, bahwa kita sentiasa dalam lindungan Allah. Artinya tiada ada satu sebab pun untuk kita goyang sebenarnya. Tidak ada satu sebab pun sebenarnya kita harus mulai berpikir was-was tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Karena semuanya akhirnya masih tetap di dalam kawalan Tuhan. Termasuk dalam hal seperti ini. Dan di sini kita melihat Tuhan mengizinkan kita dicobai karena Dia tahu kita mampu untuk menanggung cobaan atau cabaran tersebut. Walaupun Dia mencabar, ya, terutama dari aspek ketekunan dan kesetiaan kita kepadanya, namun sebelumnya Tuhan telah mengukur, ya, kadar iman dan kemampuan kita menghadapi cabaran-cabaran, cobaan-cobaan tersebut.
Mungkin kita berpikir bahwa peristiwa itu terlalu berat. Tetapi menurut Tuhan, keadaan itu masih ada dalam level atau dalam kadar kemampuan kita. Dan karena itulah Tuhan mengizinkannya. Dengan pemahaman ini, tidak sebab untuk kita untuk tidak tetap bertekun di dalam kesalehan kita. Nah, perkara yang ketiga, sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai murid Kristus, cabaran-cabaran ini juga boleh datang dari orang terdekat. Ya, jadi poin yang ketiga, cabaran orang terdekat. Siapa yang dimaksudkan dengan orang terdekat ini? Nah, pertama-tama sekali dari yang paling rapat. Siapakah mereka? Kita melihat dan kita baca Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Luar biasa nasihat istrinya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dalam pengalaman Ayub, ya, cabaran kadang-kadang justru datang dari orang paling rapat atau yang terdekat dengan kita. Dalam konteks ini kita melihat Ayub, istrinya. Tapi istri di sini boleh jadi siapa saja. Mungkin dia adalah sahabat karib kita. Mungkin dia adalah rakan sepelayanan kita. Mungkin dia adalah rakan sekerja kita. Mungkin dia adalah seorang yang yang paling kita percaya. Jadi istri di sini boleh jadi betul-betul istri kita juga, atau suami kita bagi yang istri, atau anak kita, atau ibu bapak kita, boleh jadi sesiapa. Tapi yang jelas mereka ini adalah yang paling rapat dengan kita. Dan malangnya dalam konteks Ayub itu adalah betul-betul istrinya. Kenapa? Istrinya menjadi cabaran besar. Karena kita perhatikan nasihat istrinya di sini benar-benar tidak membangun. Benar-benar bukan membantu dia, memberikan sokongan moral dan emosi, justru memberikan satu pukulan maut, ya, yang boleh saja menghabiskan, melenyapkan apa saja sisa-sisa iman yang masih ada pada Ayub. Ya, dengan nasihat yang sedemikian rupa. Jelas sekali bahwa tidak selamanya orang terdekat yang kelihatannya selalu ada untuk kita dapat mengerti dan mendukung setiap penderitaan atau pergumulan kita, termasuk perjuangan iman kita. Ya, tidak semua boleh mengerti. Terkadang justru melalui orang-orang inilah yang menjadi alat iblis untuk meruntuhkan, untuk melemahkan semangat kita agar tetap setia kepada Allah. Tetapi dalam hal ini, apakah yang kita belajar daripada Ayub? Dia sebaliknya tetap teguh di dalam Tuhan. Dan sebenarnya cabaran ini belumlah kepada kemuncaknya. Betul, istrinya adalah orang yang terdekat, yang paling rapat dengan dia. Tetapi cabaran terbesar sebenarnya, kemuncak kepada cabaran ini adalah dengan diri sendiri. Ya, dengan diri sendiri. Kita melihat apa jawaban Ayub daripada nasihat istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu
Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan jawaban Ayub kepada istrinya, yang sekaligus menjadi jawaban iman Ayub terhadap semua cobaan dan penderitaan hidup yang dia alami. Dalam ayat 10 ini, Ayub dengan tegas menolak, menghujat, apalagi meragukan Allah. Malah dia mengatakan, tidak patut hanya mau menerima yang baik-baik daripada Tuhan, tapi tidak yang buruk. Karena Ayub sudah mengetahui yang terburuk sekalipun dari Allah, itu masih yang terbaik untuk manusia. Di penghujung daripada semua perkara, peristiwa itu. Ya, itu yang Ayub telah belajar. Dan dia tidak boleh menerima perkataan-perkataan istrinya ini. Tetapi bayangkan, kita di posisi Ayub. Sudah pasti ada peperangan besar dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya sekarang cabaran itu berlaku dalam diri kita. Pertempuran itu sekarang berlaku dalam diri kita. Kita mungkin mengerti itu cabaran daripada iblis. Kita mungkin mengerti itu cabaran daripada Tuhan. Kita mungkin mengerti itu cabaran dari orang terdekat. Contohnya seperti Ayub istrinya. Tetapi peperangan terbesar sebenarnya adalah akhirnya di dalam diri kita. Untuk mengerti, membuat evaluasi, dan memilih untuk memutuskan apa yang kita mau buat. Semua itu akhirnya berlaku di dalam diri kita. Sama ada Ayub menerima perkataan istrinya ini atau tidak, itu peperangan itu dalam dirinya. Jadi sebenarnya cabaran orang terdekat di sini akhirnya adalah dengan diri kita sendiri. Kita seringkali mendengar pakar-pakar motivasi di dalam apapun pertandingan, sukankah apakah. Kemenangan untuk suatu pertandingan atau perlombaan bermula dengan diri kita sendiri. Kalau kita yakin, ini yang selalu kita dengar, kita boleh. Kalau kita yakin bahwa kita mampu menang, tapi ini bukan setakat cakap-cakap, artinya itu memang betul-betul dari dalam diri kita, dari keyakinan penuh kita, ya, kita telah memenangi setidaknya 50% daripada pertandingan itu. Belum sepenuhnya, karena yang selebihnya itu dalam praktisnya. Tapi setidak-tidaknya di dalam minda dan dalam konteks orang percaya, di dalam iman kita, kita telah memenanginya. Jadi cabaran terbesar akhirnya adalah diri kita sendiri. Sebagai orang percaya, sebagai orang benar dan sebagai murid Kristus, kita harus mempersiapkan diri untuk diuji oleh Allah. Memang ada kita diperingatkan, janganlah sikit-sikit semua perkara penderitaan apa semua sikit-sikit, ini ujian daripada Tuhan, ini ujian daripada Tuhan. Ya, saya seringkali berulang-ulang mengatakan sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai murid Kristus. 3 perkataan ini kalau kamu perhatikan khotbah saya sepanjang waktu ini, saya ulang-ulang perkataan-perkataan ini. Karena saya melihat cobaan daripada Allah dengan izin Allah ini dalam konteks sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai murid Kristus. Di luar daripada konteks ini, kalau kita menghadapi cobaan, itu bukan daripada Tuhan. Jadi bukan semua perkara kita mengatakan daripada Tuhan, daripada Tuhan, daripada Tuhan. Karena kadang-kadang itu pilihan kita sendiri juga. Orang mau bunuh diri, Tuhan izinkankah tidak? Tuhan bilang tidak boleh. Tapi dia memilih untuk bunuh diri, dia punya taulah, jangan bilang itu pun daripada Tuhan. Atau orang memilih untuk membunuh, adakah itu sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan? Sebagai orang benar, sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, kita tahu itu tidak boleh. Kalau orang itu buat, jangan bilang itu cobaan daripada Tuhan.
itu pilihan kita sendiri. Jadi kita juga harus membezakan manakah cobaan-cobaan yang datang daripada Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan, dan manakah malapetaka ciptaan sendiri, pilihan sendiri. Tapi bagaimana kita membezakan manakah di antaranya adalah daripada Tuhan? Lihat posisi kita di hadapan Tuhan. Dan ini sebagai kesimpulan, lihat posisi kita. Cara kita menilai sesuatu percobaan sama ada daripada iblis atau iblis sepenuhnya atau daripada Tuhan dan sebagainya. Lihat posisi kita. Kalau kita adalah orang percaya, kalau kita adalah orang yang benar, kalau kita adalah murid Kristus sejati, maka kita percaya semua cobaan yang kita alami dengan yakin, dengan pasti itu berlaku dengan izin Tuhan, dengan tujuan Tuhan, dengan sesuatu yang mana seberat manapun cobaan itu, segelap manapun laluan itu, lorong itu, pasti di ujung terowong ada sinar yang menanti kita. Jadi dengan semua penjelasan ini, sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai murid Kristus, tidak ada sebab untuk kita tidak tetap bertekun di dalam kesalehan kita. Ingat, selama kita hidup di dunia ini, sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai murid Kristus, tidak ada jaminan yang kita akan hidup senang selama-lamanya sampai Tuhan memanggil kita, menjemput kita. Tidak. Kita akan menghadapi cabaran sama seperti orang lain. Yang membezakan kita adalah posisi kita di hadapan Tuhan. Yang membezakan kita adalah cara kita melihat semua cabaran ini. Dan ini yang harus menjadi dasar kepada kita untuk terus bertekun di dalam kesalehan kita. Semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami berdoa supaya lewat daripada semua cabaran, pengalaman, situasi yang berlaku dari dalam diri kami, di luar kami, di sekeliling kami, kami akan tetap teguh untuk menjadi sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai murid Kristus di dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kami akan semakin bertekun di dalam kesalehan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelanya dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamuan yang penuh untuk dosa-dosa seluruh dunia dan persembahkan Dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Sekarang setiap pemimpin kebaktian atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada anggota masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani
di dalam sekalian tubuh dan darahnya. Sekarang, putuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat berkuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan.